Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, dalam kesempatan ini kita akan bahas pertanyaan yang masuk via WA Hipnoterapi Kolbu. Oke, baik, saya akan bacakan pertanyaannya ya. Oke. Ini pertanyaannya dari Ibu R di Leles, Garut. Pak, apakah dispepsia merupakan salah satu ciri bahwa saya terkena penyakit psikosomatis? Baik. Ya, sahabat-sahabat, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu R tersebut, saya terlebih dahulu tentunya akan mendeskripsikan dua kata kunci dari pertanyaan tersebut, yaitu dispepsia dan kemudian penyakit psikosomatis. Ya. Apa sih dispepsia itu? Ya. Dispepsia adalah gejala berupa rasa tidak nyaman di daerah perut bagian atas, seperti misalnya kembung, kemudian sakit ulu hati, lantas perut terasa penuh atau dalam istilah awamnya itu kita kenal dengan sebutan begah, ya seperti itu. Lantas juga tidak jarang disertai dengan adanya mual, bahkan muntah. Nah, sahabat-sahabat, bila gejala tersebut itu terjadi dalam waktu yang bersamaan, hal itu disebut dengan istilah sindrom dispepsia. Nah, dispepsia atau sindrom dispepsia itu sendiri bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan gejala yang ditimbulkan dari adanya penyakit yang menyerang daerah atau sistem pencernaan kita. Oke, itu dispepsia ya. Nah, sekarang penyakit psikosomatis. Apa sih penyakit psikosomatis itu? Penyakit psikosomatis adalah penyakit yang sumbernya atau asalnya adalah dari pikiran dan berakar di dalam pikiran. Saya ulangi lagi, bahwa penyakit psikosomatis itu adalah penyakit atau keluhan fisik yang sumbernya atau asalnya itu berasal dari pikiran dan berakar di dalam pikiran. Pertanyaan dari Ibu R di Leles tadi adalah bahwa apakah dispepsia yang dialaminya itu merupakan ciri bahwa dia terkena penyakit psikosomatis? Artinya penyakit atau keluhan fisik yang dialaminya itu berasal dari pikiran dan akarnya ada di dalam pikiran? Jawabannya adalah belum tentu, ya, belum tentu. Belum tentu dispepsia atau gejala-gejala ketidaknyamanan di perut bagian atas itu selalu berasal dari pikiran, belum tentu. Karena bisa juga dispepsia atau ketidaknyamanan di daerah perut bagian atas tersebut itu asalnya dari organ. Ada organ yang bermasalah. Nah, organ yang bermasalah ini bisa disebabkan oleh pola makan yang tidak baik, kemudian juga jenis-jenis makanan tertentu yang dikonsumsi secara berlebihan dan lain sebagainya. Nah, bila hal ini terjadi, ya artinya bila dispepsia itu muncul karena ada gangguan pada organ, yang pasti seseorang tersebut harus segera mendapat penanganan dari tenaga medis, gitu, seperti itu, ya. Nah, tetapi bisa pula dispepsia tersebut itu betul-betul terjadi karena adanya sebentuk pikiran yang seseorang itu betul-betul fokus kepada pikiran tersebut dan kemudian dipersepsi negatif sehingga menimbulkan satu kecemasan yang berlebih. Ya, seperti itu. Nah, kecemasan yang berlebihan inilah yang kemudian memicu terjadinya dispepsia atau gejala tidak nyaman di perut bagian atas. Sehingga jawaban dari pertanyaan Ibu R tersebut adalah bahwa belum tentu seseorang yang mengalami dispepsia itu belum tentu mengalami penyakit psikosomatis. Bisa juga karena memang organ yang bermasalah. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui apakah dispepsia tersebut itu berasal dari organ, dengan kata lain organnya yang bermasalah, atau dispepsia yang dirasakan tersebut itu berasal dari pikiran. Nah, begini sahabat-sahabat. Biasanya pasien-pasien yang datang ke tempat saya, klien-klien yang datang ke tempat saya,
yang mengalami dispepsia itu biasanya sudah melalui serangkaian pemeriksaan medis terlebih dahulu. Dia pergi ke dokter gitu kan, kemudian setelah itu dia menjalani pemeriksaan, bahkan tidak jarang yang sudah melakukan endoskopi, pemeriksaan dalam. Ternyata sistem pencernaannya baik-baik saja, tidak ada masalah pada organ. Nah, untuk kasus seperti ini, besar kemungkinan penyebabnya adalah dari pikiran yang disebut dengan penyakit psikosomatis. Oke, itu dulu jawaban dari saya. Mudah-mudahan di lain kesempatan jawaban saya ini bisa dilengkapi oleh pertanyaan yang lain dan jawaban yang saya berikan atas pertanyaan yang lain tersebut. Sekian dulu dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.